Halo, perkenalkan nama saya Nur Eka Marita dengan NIM 22020460022 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional A. Hadirnya saya di sini membahas paper terkait tantangan ekonomi Indonesia serta solusinya. Mengutip dari kemenq.go.id yang berjudul Menteri Keuangan ungkap tantangan Indonesia pertahankan pertumbuhan ekonomi di 2023 dan juga mengutip di cnnindonesia.com yang berjudul Tiga Tantangan Ekonomi RI di 2023 versi Sri Mulyani. Pertama, ketidakpastian yang muncul dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perang bisa menjadi turning point di tahun 2023 kalau kemudian terjadi negosiasi dan kemudian perangnya berhenti, kata Menteri Keuangan. Pernyataan tersebut menyeratkan bahwa ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina dapat menjadi salah satu faktor yang berdampak pada perekonomian global pada tahun 2023. Jika negosiasi antara kedua negara gagal dan berujung pada perang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian global dan mungkin bahkan menjadi titik balik atau turning point. Yang kedua, tantangan berikutnya berasal dari fenomena harga pangan dan energi yang masih tinggi sehingga meningkatkan inflasi global. Momentum pemulihan ekonomi dunia memang kemudian menjadi dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi, ujar Menteri Keuangan. Pernyataan tersebut menyeratkan bahwa harga pangan dan energi yang masih tinggi pada tahun 2023 dapat menjadi tantangan ekonomi yang besar bagi Indonesia dan dunia. Karena dapat menyebabkan inflasi global yang tinggi dapat membawa dampak negatif pada perekonomian dunia, seperti menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. Menteri Keuangan mencatat bahwa kenaikan inflasi global yang tinggi telah memoderasi momentum pemulihan ekonomi dunia. Artinya, kenaikan harga pangan dan energi yang tinggi dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi global yang mulai membaik. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas sektor pangan dan energi domestiknya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat daya tahan ekonominya. Selain itu, pemerintah perlu memiliki strategi yang dapat memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi inflasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut yang terakhir, suku bunga yang tinggi menurutnya hingga tahun depan Bank Sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi, salah satunya The Fed, yang bakal berimbas pada penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintahnya. Nah, dari pernyataan tersebut menyeratkan bahwa pada tahun-tahun mendatang, beberapa bank sentral negara besar kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Salah satu bank sentral yang disebutkan adalah The Fed atau Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral dapat berdampak pada mata uang dan obligasi pemerintah negara tersebut. Kenaikan suku bunga biasanya akan mengakibatkan penguatan mata uang negara tersebut karena menarik minat investor untuk menanamkan modal di negara itu. Selain itu, kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah negara tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor di dunia. Namun, dampak dari kenaikan suku bunga pada penguatan mata uang dan imbal hasil obligasi pemerintah juga dapat berdampak pada negara lain, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memantau perkembangan global dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan kondisi ekonomi global dengan memperkuat ketahanan ekonominya dan melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai. Lalu, bagaimana solusinya? Mengutip dari sumber bi.go.id, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Darmayanti
menyampaikan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus menemukan keseimbangan antara stabilitas harga dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan 3 kebijakan utama. Pertama, Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter yang menekankan stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter dapat mencakup kebijakan suku bunga, cadangan devisa, dan pasar uang. Kedua, Bank Indonesia menggunakan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mengurangi risiko sistematik. Kebijakan ini meliputi pengaturan perbankan, pasar keuangan, dan asuransi. Ketiga, Bank Indonesia menggunakan kebijakan sistem pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembayaran digital dan memajukan sistem pembayaran. Kebijakan ini mencakup pengaturan transaksi kartu kredit, transfer bank, dan e-commerce. Bank Indonesia juga terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menjalankan reformasi struktural dan pengendalian inflasi. Dengan mengimbangi ketiga kebijakan tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dapat membantu memperkuat dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Salah satu studi case tantangan ekonomi di Indonesia yang saya ambil adalah meningkatnya tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menerapkan solusi yang komprehensif. Pertama, diperlukan langkah-langkah untuk memperluas lapangan kerja seperti menggalakkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi menciptakan banyak pekerjaan. Pemberian insentif kepada investor dan penyediaan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja juga menjadi penting. Kedua, pengembangan sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan pedesaan menjadi fokus penting. Pemerintah harus memberikan dukungan dan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar bagi petani kecil. Program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif juga perlu diimplementasikan. Terakhir, perlindungan terhadap lingkungan juga penting dalam menghadapi tantangan ekonomi. Konservasi sumber daya alam, pengembangan energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon harus menjadi prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara efektif, Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ketemu di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.